Halo, selamat siang teman-teman semua. Kemarin teman-teman, saya waktu jalan-jalan di toko buku, saya ketemu buku tuh bagus sekali teman-teman. Bukunya tuh judulnya ini teman-teman, Parenting Detox-nya. Dalam buku ini itu dibahas tentang pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Nah, tanpa kita sadari itu kita ternyata sebagai orang tua itu selama itu tuh kita tuh banyak melakukan kesalahan gitu teman-teman. Kesalahannya ini kita sebut aja sebagai pengasuhan yang toxic gitu ya teman-teman, karena sekarang tuh modelnya kalau ngomong tuh toxic beracun gitu ya. Nah, tapi itu kita sebagai orang tua itu bukan karena sengaja, bisa jadi itu karena nggak sengaja gitu loh, karena kita mengira itu nggak apa-apa sih, baik-baik aja gitu. Nah, melalui buku ini teman-teman semua, kita tidak hanya diajak untuk mengenali tentang pengasuhan toksik apa saja yang sudah pernah kita lakukan, tapi nanti di sini kita juga akan dipaparkan mengenai solusi dan penanganannya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memaparkan satu hal dulu tentang toksik pengasuhan atau pengasuhan toksik yang sudah pernah kita lakukan, yaitu tentang abai terhadap cita-cita anak. Nah, teman-teman, tanpa sadar itu kita sebagai orang tua itu terkadang itu kita meremehkan cita-cita anak, merendahkan cita-cita anak, menghalangi cita-cita anak. Nah, itu ya. Kadang ada anak yang cerita, "Besok aku gede mau jadi dokter." Nah, orang tua kadang bilang, "Mau jadi dokter ngapain? Itu biayanya banyak. Kita tuh orangnya nggak mampu gini-gini." Nah, itu ya. Nah, itu tanpa sadar kita tuh berbuat seperti itu kepada anak. Bahkan ada orang tua yang memaksakan ambisinya kepada anak, "Kamu harus jadi ini, soalnya dulu ibu pengen jadi ini tapi nggak berhasil, lanjutkan." Nah, itu ya. Itu kita termasuk dalam ini, abai terhadap cita-cita anak. Nah, teman-teman, di buku ini diceritakan kalau kita suka meremehkan, menghalangi, mengabaikan cita-cita anak, bahkan memaksakan ambisi kita kepada anak, itu apa yang akan terjadi gitu loh. Potensi resikonya itu apa saja. Nah, di sini tuh diceritakan bahwa anak itu akan jadi merasa tidak penting untuk punya cita-cita gitu, teman-teman. Jadi di sini diceritakan anak akan jadi merasa tidak penting, ngapain aku punya cita-cita, nanti sama ibuku tidak boleh gitu loh. Juga ini dikatakan anak akan jadi takut punya cita-cita gitu loh. Jadi membayangkan, wah aku mau jadi astronot ke bulan. Nah, orang tua udah ngomong dulu, mau jadi astronot ngapain itu loh. Wong kita aja mau beli layangan aja ndak mampu. Nah, anak takut mau punya cita-cita. Nah, ini juga dikatakan resikonya apa? Anak juga merasa tidak mendapatkan dukungan secara emosi, dan juga anak jadi malas punya cita-cita. Nah, bahkan ada beberapa anak itu yang kemudian itu secara sembunyi-sembunyi ya, tanpa pengetahuan orang tua, ternyata anak itu menyusun strategi gimana caranya untuk mewujudkan cita-cita itu. Nah, karena tahu orang tua tidak akan mengizinkan. Contohnya ada anak yang pengennya jadi artis, jadi musisi, orang tuanya tidak mengizinkan. Nah, diam-diam anak tersebut terus menyusun strategi bagaimana caranya untuk mewujudkan cita-cita itu sendiri. Buku ini teman-teman, ini di buku ini juga memberikan solusi kalau kita tuh menghadapi anak yang sedemikian tuh kita harus bagaimana sebagai orang tua ya. Karena kita nggak bisa menyalahkan diri kita sendiri juga, karena kita itu sebagai orang tua tuh secara alami kadang nggak ada ilmu jadi orang tua itu harus seperti apa gitu ya. Nah, zaman sekarang tuh kita enak, masih banyak lah ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Nah, kalau orang tua kita zaman dulu tuh kan benar-benar secara alamiah gitu ya. Kalau kita sekarang tuh ada ilmu sedikit share, ilmu sedikit share. Nah, kita jadi sedikit banyak ngerti gitu loh ya. Nah, kalau kita saat ini misal ketemu anak yang sedemikian menceritakan tentang cita-citanya, itu kita harus apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini melalui buku itu dikatakan bahwa saat anak menyatakan cita-citanya, orang tua tuh tidak perlu mengoreksi, mengkritik, namun juga jangan mengabaikan ya teman-teman ya, karena tanpa sadar itu jawaban kita, reaksi kita itu menunjukkan bahwa kita itu sedang mengkritik gitu loh ya. Tapi juga terus jangan mengabaikan, apa kamu anak kecil, nah jangan dibegitukan ya. Terus yang berikutnya solusinya adalah tugas pertama orang tua itu adalah memahami dulu mengapa kok anak kita tuh sampai punya cita-cita seperti itu. Apakah ini hanya karena oleh anak tuh dianggap cita-citanya itu mengasihkan gitu loh. Karena pernah kemarin itu
ada yang pengennya jadi koki, pengen sekolah masak. Nah, waktu itu di sekolahnya itu kan ditanya, ada mahasiswa baru, ada anak didik baru itu ditanya, kenapa kok pengen jadi koki, kenapa kok pengen sekolah masak. Nah, jawabannya itu lucu-lucu teman-teman. Jawabannya lucu-lucu. Nah, salah satunya adalah jawabannya itu karena lah saya suka makan enak gitu loh. Ya, nah kalau saya sendiri di saat itu anak saya bilang lah kalau kamu suka makan enak aja, gak usah repot jadi koki gitu loh ya. Nah ini ya, jadi tugas pertama orang tua tuh memahami dulu mengapa anak kok pengen punya cita-cita seperti itu. Apakah itu anak itu tertarik itu karena dianggap itu adalah hal yang mengasihkan atau memang karena anak ingin berkarya di bidang tersebut gitu ya. Terus solusi berikutnya adalah orang tua itu juga jangan terlalu cemas ketika ada anak cerita bahwa aku pengen ini jadi ini itu. Orang tua jangan terlalu cemas dan terkadang apa anak itu hanya ingin menggoda kita gitu loh. Ngerti ibunya cemasan, emosian. Nah gitu ya, kadang bilang wah enggak aku besok mau jadi nyuwun sewu tukang parkir gitu ya. Nah orang tua terus cemas gitu ya, padahal ya tukang parkir itu penghasilannya malah lebih dari UMR gitu. Gitu ya, jadi kita jangan terlalu cemas juga ya gitu. Terus dan yang terpenting adalah orang tua itu fokuslah memberikan pemahaman kepada anak, yaitu kita kasih pemahaman kepada anak bahwa kalau anak pengen punya cita-cita maka anak itu harus memiliki upaya untuk meraihnya gitu ya. Karena anak itu kadang tuh mikir senangnya tok, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi pilot gitu ya, aku pengennya jadi astronot. Nah tugasnya orang tua itu adalah membangun pemahaman. Nah kalau kamu pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, itu berarti ilmu yang harus kamu pelajari itu ini. Nah keterampilan yang harus kamu pelajari itu ini gitu ya. Terus, kalau anaknya masih kecil, orang tua itu boleh menyebutkan satu persatu hal yang harus dikuasai. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kamu pengen jadi guru, berarti nanti kamu sekolahnya di sini. Kalau kamu nanti pengen jadi psikolog, itu arahnya di sini ya. Makanya kemudian tuh saya pernah ikut suatu seminar, itu namanya timeline terapi, teman-teman. Timeline terapi itu jadi kalau kita pengen jadi dokter, itu sejak kecil tuh anak tuh sudah dikondisikan itu ya untuk meraih cita-citanya. Oh tahun ini lulus masuknya ke sini, nanti kalau lulus lagi masuknya ke sini, setelah ini ambilnya ini, kursus apa saja yang harus diikuti agar anak bisa mencapai nilai sekian, nanti masuknya di mana, dan sebagai orang tua harus menyiapkan biaya berapa, itu semuanya udah bisa diatur seperti itu ya. Jadi makanya kita itu jangan terlalu cemas ketika anak menyampaikan cita-citanya, tapi justru itu kita tunjukkan boleh kok kamu seperti ini ya, tapi ini ilmu keterampilan ini yang harus kamu kuasai itu ya. Itu tadi kalau untuk anak yang masih kecil ya teman-teman ya. Nah kalau anak kita sudah besar itu kita bisa coba mancing. Kalau ke yang kecil tadi kan kita kasih tahu ya, kita kasih tahu ini loh nak, kalau kamu pengen jadi ini nanti sekolahnya di sini. Nah itu. Tapi kalau untuk anak yang udah gede kita pancing. Oh oke, kamu pengen jadi itu ya. Kalau kamu pengen jadi itu kayak gitu tuh sekolahnya di mana sih gitu ya. Kira-kira ibumu ini harus menyiapkan biaya berapa gitu ya. Nah ini ya, jadi kalau anak sudah besar kita bisa mencoba memancing anak tentang ilmu atau keterampilan apa yang perlu dikuasai anak agar untuk bisa meraih cita-citanya. Dan berikutnya, orang tua tidak perlu terlalu meributkan tentang cita-cita anak itu. Nah banyak dari kita ibu-ibu itu udah terlalu heboh, wah mau jadi ini. Jangan terlalu meributkan dan jangan terlalu khawatir juga kalau tiba-tiba itu anak itu cita-citanya terus berubah gitu loh, dan nggak usah terlalu diundat-undat. Bahasa Jawa ini diundat-undat, katanya dulu mau jadi ini, nggak usah ya, itu biasa. Kadang anak dulu pengennya jadi dokter tapi ternyata kok malah jadinya kok yang lain, itu nggak apa-apa juga ya. Jadi jangan terlalu heboh, jangan terlalu meributkan. Terus orang tua itu yang penting apa, menanamkan pada anak bahwa anak tuh bisa menjadi apa saja selama sanggup mempelajari keterampilan atau ilmu yang dibutuhkan untuk meraih cita-citanya. Jadi kita sebagai orang tua itu tunjukkan saja bahwa oh bisa kamu jadi ini, tapi ini loh nanti kamu mempelajarinya ini gitu ya. Jadi ini bukunya bagus sekali teman-teman. Nah itu ya tentang kasus tentang abai terhadap cita-cita anak, itu hampir semua orang tua pernah seperti itu loh teman-teman. Ada yang karena biayanya mungkin nggak bisa, ada yang apa gitu ya. Ya. Jadi ini bagus sekali teman-teman. Nanti kalau ada waktu lagi saya tampilkan video-video yang lain ya teman-teman ya. Ini